Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam bahagia untuk kita semua. Kali ini izinkan saya berbagi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya, Titik Suryani, guru SD Negeri Bojong Koneng 3, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Perkenalkan, beliau berdua ini adalah Bapak Asep Darmawan MPD selaku fasilitator dan Ibu Tuni Rahayu SPD MPD selaku pengajar praktik di kelas saya. Berkat beliau berdua, saya mendapatkan banyak pembelajaran dan arahan serta dukungan dalam mentransformasi paradigma saya ketika mengajar. Sebelum melakukan aksi nyata pada modul 1.4, terlebih dahulu saya membuat rancangan tindakan aksi nyata. Beberapa hal yang melatar belakangi mengapa saya merasa perlu dan berkepentingan melakukan aksi nyata mengenai budaya positif ini adalah yang pertama, saya merasa peserta didik tidak menyukai peraturan. Ketidaksukaan ini disebabkan jika melanggar, mereka akan mendapatkan hukuman yang cenderung mempermalukan diri mereka. Kemudian yang kedua, hukuman bersifat mengerem sesaat. Yang ketiga, hukuman pada dasarnya hanya treatment meredakan sesaat. Sejatinya, pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak hanya pindah dari satu bentuk pelanggaran ke bentuk pelanggaran lain. Untuk itu, saya memiliki tujuan mengapa saya melakukan aksi nyata ini. Yang pertama, saya ingin mengenalkan konsep budaya positif pada ekosistem kelas saya dan pada sekolah. Kemudian yang kedua, saya ingin membantu peserta didik mengenali kesadaran menumbuhkan disiplin positif. Dan yang ketiga, saya ingin secara kolaboratif ekosistem sekolah dapat membangun budaya positif melalui proses kesadaran diri bersama. Selanjutnya, saya membuat tolak ukur aksi nyata dapat dianggap berhasil jika pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Kedua, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat bersama. Kemudian yang ketiga, teman sejawat dapat berkolaborasi membuat keyakinan kelas pada masing-masing kelas yang diampunya. Nah, agar proses implementasi kegiatan aksi nyata berjalan lancar, langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat konsep rancangan lini masa kegiatan tindakan. Hal ini saya lakukan agar prosedur serta langkah-langkah yang saya lakukan dapat diterima oleh semua pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Berikut adalah rancangan lini masa tindakan yang saya buat. Pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk mendiskusikan pentingnya budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, saya melakukan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas lain membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk menjalankan aksi nyata ini tentunya saya membutuhkan dukungan. Berikut adalah dukungan yang saya perlukan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar rencana tindakan yang saya laksanakan dapat diterima. Kemudian yang kedua, saya membutuhkan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Ketiga, saya memerlukan dukungan dari orang tua untuk membantu pelaksanaan budaya positif di rumah. Berikut adalah bukti dokumentasi ketika saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada rekan-rekan sejawat. Setelah melakukan aksi nyata pada komunitas sekolah, saya tergerak untuk melakukan aksi nyata kolaborasi dengan teman-teman calon guru penggerak dalam satu kelompok saya. Untuk itu, saya membuat rancangan tindakan aksi nyata kolaboratif.
Beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa aksi nyata ini perlu disebarkan kepada guru-guru di luar lingkungan sekolah, terutama untuk guru-guru di Kabupaten Bogor, karena saya merasa bahwa budaya positif sangat membantu guru-guru mewujudkan situasi kelas yang kondusif melalui kesadaran diri. Kemudian yang kedua, budaya positif perlu disebarluaskan kepada guru-guru lain agar semua guru dapat merasakan manfaat yang membantu proses pembelajaran berjalan menyenangkan dan nyaman bagi semua ekosistem sekolah. Agar kegiatan berjalan lancar, tentunya saya juga membuat apa saja tujuan aksi nyata kolaboratif ini. Pertama, sebagai bentuk aksi nyata lanjutan, menyebarluaskan pemahaman budaya positif kepada guru-guru se-Kabupaten Bogor. Kemudian yang kedua, sebagai sarana sharing berbagi praktik baik penerapan budaya positif di sekolah masing-masing. Ketiga, sebagai bentuk aksi nyata kolaborasi antara organisasi PGRI Kabupaten Bogor dengan calon guru penggerak Angkatan 7. Berikut adalah rancangan lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama adalah menyusun konsep kolaborasi dengan PGRI Kabupaten Bogor melalui anak lembaga SLCC PGRI Kabupaten Bogor. Kemudian yang kedua, menghadap Ketua PGRI Kabupaten Bogor dan kemudian berkoordinasi dengan SLCC PGRI Kabupaten Bogor untuk mengajukan kolaborasi melalui webinar mengenalkan budaya positif. Selanjutnya yang ketiga, setelah memperoleh kesepakatan, ditentukan tanggal pelaksanaan. Aksi nyata kolaboratif yang dirancang disepakati berupa webinar yang berjudul Kupas Tuntas Budaya Positif. Webinar ini dirancang dengan melibatkan organisasi PGRI Kabupaten Bogor melalui anak lembaga SLCC. Proses perjalanan pelaksanaan webinar adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan rapat G-Meet untuk membagi tugas materi dan membagi job desk kepada pelaksanaan webinar. Kemudian yang kedua, melaksanakan latihan presentasi. Selanjutnya, dievaluasi antar presenter. Ketiga, melakukan gladi bersih sebagai latihan terakhir dan mengecek kesiapan webinar pada tanggal 28 Januari 2023. Selanjutnya, agar kegiatan dapat diketahui guru-guru di Kabupaten Bogor, maka informasi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, yaitu dengan membagikan flyer kegiatan sebagai berikut. Berikut adalah rundown kegiatan webinar Kupas Tuntas Budaya Positif yang dipersembahkan oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan SLCC PGRI Kabupaten Bogor. Dan berikut adalah bukti pelaksanaan kegiatan webinar. Ibu Tuni Rahayu, apakah terdengar suara saya? Terdengar dengan jelas, Bu. Baik, terima kasih. Apakah sudah tampil share screen-nya, Bu Tuni Rahayu? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Teman-teman, mohon izin ya. Terima kasih Ibu Tuni Rahayu untuk kesempatan yang telah diberikan. Izin sebelumnya, jalan ke pasar membeli buah duku, hidupnya es kelapa, akhirnya. Assalamualaikum, selamat pagi dariku untuk kamu, wahai Bapak Ibu pendidik hebatku. Salam hormat saya kepada Ibu Tuni Rahayu SE MPD selaku pengajar praktik kelas 10 calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian kepada yang terhormat fasilitator calon guru penggerak angkatan 7 kelas 07.36 Jawa Barat, Bapak Asep Darmawan MPD yang telah berkenan membersamai kami pada hari ini. Dan tak lupa salam hormat serta salam bahagia untuk Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir pada webinar hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya mengajar di sekolah dasar. Di semester awal kemarin, saya mengalami peristiwa yang memberi banyak perenungan bagi seorang guru. Selama mengajar, baru kali ini saya mendapatkan kejutan luar biasa. Beberapa siswa kelas 6 diketahui merokok setelah pelajaran usai. Saya dan beberapa teman guru tentu tidak tinggal diam. Kami kemudian bersepakat memberikan kata
warisan putih hukuman untuk memberikan efek jerah. Pada kenyataannya, saya mulai menyadari hukuman yang diberikan itu ternyata hanya bersifat sesaat. Karena pelanggaran yang dilakukan sebelumnya memang tidak diulangi, tapi beralih menjadi bentuk pelanggaran lain. Analoginya seperti hukum energi. Pelanggaran hanya pindah dari satu bentuk pelanggaran ke bentuk pelanggaran lain. Pada peristiwa ini, saya kemudian belajar. Wah, ternyata sebagai guru, dampak hukuman yang konon tujuannya memberikan efek jerah ternyata tidak selalu efektif ya. Sebagai guru, guru-guru yang lain sebetulnya menjadi hukuman sejatinya hanya untuk meredakan pelanggaran sesaat, tetapi belum membentuk kesadaran. Untuk itu, pada webinar kali ini kita akan bersama-sama merefleksi diri, mentransformasi perspektif kita melalui kupas tuntas budaya positif. Saya, Titik Suryani, calon guru penggerak angkatan 7, izin membuka sesi perdana ini melalui paradigma belajar. Bapak dan Ibu sekalian, membincang tentang paradigma belajar. Secara etimologi, ada dua kosakata, yaitu paradigma dan belajar. Banyak sekali mengenai definisi yang dapat kita temukan, dalam mana dua kata ini disandingkan. Secara sederhana, beberapa ahli menyatakan bahwasanya paradigma belajar itu adalah makna yang diberikan kepada diri sendiri untuk memahami suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam proses pembelajaran. Biasanya, paradigma belajar ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman kita, hasil bacaan, sikap pergaulan, dan juga warisan pemahaman dari orang-orang sebelum kita. Contohnya, sebagai salah satu produk didikan akhir tahun 90-an atau mendekati tahun 2000-an, pada masa saya belajar, saya mengalami pengalaman belajar yang fokus utamanya mengejar akademik. Secara akumulatif, warisan pengalaman belajar yang saya alami ini mempengaruhi cara saya memaknai konsep belajar ketika menjadi seorang guru di dalam kelas. Contohnya seperti ini, saya sedikit banyak terwarnai dengan paradigma belajar masa lalu. Misalnya, 1, sebagai pusat pengetahuan. Sadar tidak sadar, saya terkadang menempatkan diri saya sebagai Mbak Google. Jawab ulung dan pemecah solusi. Bukan tanpa sebab. Terkadang hal ini dilatar belakangi karena saya ingin memberikan citra positif kepada murid bahwa gurunya ini selalu siap sedia menjadi solusi pengetahuan. Tentunya hal ini berdampak. Guru lupa untuk membuka keran diskusi yang mendorong anak-anak didik kita berani mengemukakan jawaban, saran, atau ide tertentu. Kemudian, yang kedua, fokus pada aspek kognitif. Tidak heran, pada saat ini sampai Bapak Ibu guru kita itu masih mengupayakan mendorong anak-anak itu hanya fokus mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kemudian yang ketiga, yang sering kita lakukan juga adalah abai terhadap keberagaman karakter peserta didik. Sebagai guru mungkin kita menyadari bahwa setiap anak meskipun berasal dari kelompok usia yang sama, mereka ini ternyata memiliki banyak perbedaan, baik dari segi penampilan, tingkat kecerdasan, sikap, dan temperamen mereka. Perbedaan ini adalah sesuatu yang alami dan wajar. Tapi tak jarang guru mengajar secara aman, memberikan tugas secara seragam, memperlakukan murid dengan sama rata, dengan asas keadilan. Itu perspektif kita ya sebagai guru. Kemudian, yang keempat, paradigma belajar masa lalu yaitu sebagai kontrol perilaku peserta didik. Di dalam kelas, guru memang memiliki hak dan kendali terhadap peserta didik. Tetapi, apabila kurang tepat dalam memposisikan kendali ini, tidak jarang guru ini tanpa sengaja berlaku otoriter, kurang adil, dan kurang tepat dalam memberikan solusi. Untuk itu, ada program guru penggerak setelah kami mempelajari modul 1.4 sampai dengan modul 1.3, ternyata ada sebuah konsep paradigma belajar baru, yaitu memastikan praktik pembelajaran berpusat pada peserta didik. Fokus belajar pada peserta adalah dengan cara yang pertama,
sebagai among, yaitu penuntun kodrat anak. Sejatinya kita perlu merefleksi diri bahwa tugas kita itu bukan tugas mentransfer ilmu, tetapi tugas sebagai among. Among sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu moong atau momong, yang artinya mengasuh anak. Nah, di sini tugas guru ini adalah berusaha menuntun anak-anak menemukan kodratnya. Kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu memiliki kodrat alam berupa asuhan keluarga, lingkungan permainan, dan lingkungan masyarakat yang membentuk karakteristik tersendiri. Tentunya nanti kita akan menemukan berbagai keragaman di kelas kita. Untuk itu, tugas kita sebagai among yaitu berusaha untuk berikhtiar menebalkan karakter baik menjadi kebiasaan dan mengaburkan karakteristik yang kurang baik. Selanjutnya, usaha apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Yaitu berusaha menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan keselamatan sebagai dirinya sendiri dan masyarakat. Perlu diingat bahwa manusia yang selamat dan bahagia adalah manusia yang merdeka. Merdeka lahir dan batin. Tidak tergantung pada manusia, tetap sadar atas kekuatan sendiri. Sebagai guru, kita perlu mendukung peserta didik kita untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya, merdeka batin, menjadi mandiri, merdeka secara lahir, serta memiliki kekuatan sendiri, sehingga cakap mengatur hidupnya tanpa terperintah ataupun terintimidasi dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan membagikan apa yang dapat kita lakukan pada paradigma baru ini, yaitu kita harus berusaha mentransformasi konsep belajar kita. Yang pertama, kita harus selalu berusaha menjadi guru yang reflektif, kemudian kita juga berusaha untuk belajar memahami posisi kontrol kita, dengan nanti akan dijelaskan oleh teman saya terkait 5 posisi kontrol dan apa yang terbaik bagi kita posisi tersebut. Kemudian, hal yang berikutnya adalah transformasi konsep belajar adalah sebagai guru kita mulai move on dari yang namanya aturan, tetapi beralih pada kesepakatan. Nah, untuk pokok bahasan kesepakatan ini juga nanti akan dibahas lebih dalam lagi oleh teman saya. Dan yang terakhir adalah yang paling penting dan paling utama, sebagai guru di kelas harus betul-betul memahami apa kebutuhan belajar peserta didik. Nah, berikut ini adalah presentasi terakhir saya, tetapi sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya mengutip sebuah quote dari Ki Hajar Dewantara, bahwanya setiap orang dapat menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Maka untuk itu sebagai guru, mari kita jadikan kelas-kelas kita sebagai rumah yang nyaman bagi peserta didik kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi penyampaian materinya. Berikutnya untuk sesi kedua. Selain itu, diadakan juga sesi tanya jawab. Pak Ibu sekalian, oke, pertanyaan terakhirnya dari Pak Johan ini untuk Bu Titi ya. Budaya positif tercipta karena pembiasaan positif yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai pengalaman Ibu. Apa saja yang menjadi tolak ukur bahwa budaya positif yang kita terapkan sudah dapat dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah? Ini keren nih pertanyaannya Pak Johan. Silakan dijawab Bu Titi. Baik, terima kasih Pak Johan. Ini pertanyaannya seperti saya menghadapi sidang tesis ya. Level ini level 100 ini bahaya. Baik Pak Johan, izin mencoba menjawab. Mohon diluruskan nanti teman-teman yang lain jika saya keliru. Berbicara tolak ukur, biasanya kalau seorang researcher, seorang research ilmuwan, tolak ukur selalu diukur dengan data, berupa instrumen. Tetapi kita tidak bisa melakukan ini pada budaya positif. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana penerapan budaya positif itu dianggap berhasil. Yang pertama adalah, yang paling penting, teman sejawat kita dulu Bapak. Apakah paham, apakah sudah dapat mengikuti visi dan misi kita mengenai budaya positif? Ini dulu yang harus disepakati bersama rekan-rekan kerja. Karena kalau kita berdiri sendiri mengenai budaya positif, ini tidak akan berjalan. Semua ekosistem sekolah harus memahami ini.
baik kepala sekolah, rekan sejawat, semua yang terlibat, penjaga sekolah, maupun tukang kantin, ini wajib tahu. Karena semua yang terlibat akan menjaga bersama-sama apa itu budaya positif kita di sekolah. Itu yang pertama. Kalau semua sudah paham, insya Allah semua akan berjalan. Kemudian yang kedua, kita dan teman sejawat serta semua ekosistem sekolah upaya belajar menerapkan ini dan saling mengingatkan satu sama lain. Ini tolak ukur dianggap berhasil bahwa budaya positif ini sudah diterapkan. Kemudian yang ketiga, setelah kita rekan sejawat ekosistem sekolah paham, barulah ke anak didik kita. Apakah anak didik kita sudah memahami, sudah meyakini dari dalam dirinya bahwa kesepakatan kelas itu dapat memberikan kenyamanan untuk kita semua. Dan yang kemudian yang keempat adalah mulai dari paham, siswa juga belajar menerapkan budaya positif. Dengan cara apa? Siswa ini sendiri akan mengingatkan teman sebayanya. Jika teman sebayanya atau teman sekelasnya melanggar, ayo ingat loh, kesepakatan kelas kita yang kita omongin di kelas sama Bu Guru, ayo semester awal yang kita buat sama Bu Guru kemarin apa? Nah, itu berarti udah tolak ukur Pak, bahwa budaya positif kita tuh udah berhasil. Anak murid sendiri aja udah paham dan udah bisa ngingetin teman sebayanya. Biasanya kalau teman sama teman itu lebih masuk gitu kan, merasa tidak digurui. Dan kemudian yang terakhir, siswa itu akan berkenan ketika dia belajar berubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Artinya anak-anak mau mengerti ketika Bapak dan Ibu Guru mengadakan restitusi ketika mereka melakukan pelanggaran. Mereka akan belajar dari restitusi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru. Itu Pak Johan, jawaban dari saya. Semoga berkenan. Monggo teman-teman presenter yang lain kalau mau menambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Tuni. Oke, terima kasih Bu Titi. Pertanyaan hebat dan jawabannya juga hebat ya Pak Johan. Terima kasih. Apakah ada presenter lain yang akan menambahi? Atau sudah cukup? Oke, kayaknya Pak Kasnadi sudah kasih tangan oke, jempol sudah cukup. Bapak Ibu, berhubung dengan waktu juga ya, maka saya sudahi sesi tanya jawab. Saya beri. Sebagai bentuk evaluasi dan refleksi, berikut adalah respon peserta dalam kegiatan webinar Kupas Tuntas Budaya Positif. Dari Ibu Dwi Yuyun, SD Negeri Cijujung 3. Sebaiknya kegiatan ini dapat rutin dilakukan karena sangat bermanfaat. Bagus, luar biasa. Rutinitas 1 bulan sekali boleh. Dari Pak Yusef Anwar, SD Negeri Ciasmara 1. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Dari Bapak Rohman, SD Negeri Cibatok 1. Lebih sering diadakan kegiatan untuk peningkatan kualitas guru-guru di Kabupaten Bogor. Merupakan pendapat dari Ibu Neng Lilis dari SD Negeri Duku 01. Semoga kedepannya kegiatan webinar seperti ini sering dilaksanakan oleh PGRI Kabupaten Bogor. Dari Bapak Andi Lesmana, SMP Negeri Cahaya Gumilang. Dan terakhir, mohon kegiatan webinar seperti ini diadakan sebulan sekali dari Bapak Wahyudin, SD Negeri Cigintung. Selain respon positif yang diperoleh, kami juga mendapatkan respon sebagai bentuk evaluasi. Yang pertama, semoga kedepannya waktu yang diberikan tidak pada saat mengajar. Pendapat dari Bu Yuliastri, SD Negeri Cimandala 3. Kemudian, diadakan seminar offline dong dari Periska Bramansa, SMK Negeri 1 Cibinong. Selanjutnya, lebih diberi waktu lagi dalam sesi tanya jawab, merupakan saran dari Bapak Yudi Irawan, SD Negeri Argapura 02. Dan terakhir, pemateri terlalu banyak, maksimal 3 orang saja pemateri, dari Ibu Siti Fatima, SD Negeri Cikaret 03. Berikutnya, hanya di masalah suara saja yang kurang jelas, merupakan saran dari Bu Nur Hayati, SD Negeri Regamukti. Dan terakhir, ada door prize, saran saja agar lebih semangat lagi, dari Ibu Dewi Sunarti, SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur Cilengsi. Kesimpulan yang dapat diambil setelah melaksanakan kegiatan aksi nyata budaya positif adalah: yang pertama, terlaksananya webinar merupakan wadah pembelajaran untuk berkolaborasi berbagi sharing positif. Kemudian yang kedua, peserta webinar yang berjumlah 211 peserta menunjukkan antusias guru untuk bergerak berubah menuju transformasi mengajar. Dan yang ketiga, harapan setelah webinar
guru-guru Kabupaten Bogor dapat mengimplementasikan budaya positif di ruang kelasnya masing-masing, bahkan pada ekosistem sekolah. Aksi nyata kolaboratif ini sendiri dapat dilihat pada link berikut ini. Terima kasih, demikian aksi nyata yang telah dilakukan. Semoga ke depannya, sebagai calon guru penggerak, saya terpantik untuk terus belajar, berkolaborasi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.